Apakah Anda atau orang yang Anda sayangi mengalami autoimun, di mana tubuh menyerang dirinya sendiri? Di penyakit autoimun itu terjadi sebuah paradoks. Sistem imun tubuh kita yang harusnya melindungi tubuh justru berbalik menyerang dan menimbulkan banyak penyakit mulai dari lupus hingga psoriasis. Banyak pasien autoimun merasa tidak ada perbaikan karena sudah minum obat tapi selalu kambuh bertahun-tahun, sudah minum obat, gejala terus muncul kembali. Nah, gimana kalau sebenarnya ada kunci yang tersembunyi? Gimana kalau jawabannya sebenarnya ada di piring makan? Seperti yang terjadi pada seorang wanita usia 35 tahun mengalami rheumatoid arthritis, sudah pakai steroid selama 8 tahun, kemudian menjalani diet eliminasi selama 3 bulan. Hanya 3 bulan itu sendinya tidak lagi nyeri. Jadi banyak obat yang diminum untuk mengurangi rasa sakit sendinya itu bisa dihentikan. Bahkan 6 bulan kemudian dosis obat untuk peradangannya atau steroidnya itu bisa diturunkan 50%. Tidak pakai diet yang spesifik, hanya menyingkirkan apa yang menjadi pemicu aja. Jadi sistem imun bisa tenang jika kita tahu pemicunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Dr. Ruli. Di video kali ini kita akan membahas apakah diet bisa menyembuhkan autoimun. Kita lihat banyak penelitian terbaru yang mana saja yang terbukti bisa membantu autoimun supaya bisa turun gejalanya, bahkan kalau perlu bisa sampai remisi. Sudah siap? Pengen tahu apa aja? Ayo kita mulai. Nah, pertanyaannya mungkin, kenapa diet kok penting untuk pasien autoimun? Ternyata ada kesalahan identifikasi dari sistem imun kita. Sistem imun kita mengidentifikasi tubuh sendiri sebagai musuh, akhirnya diserang. Kenapa begitu? Karena ada pemicunya. Pemicunya ya tidak sederhana, pasti kompleks itu ya, dari berbagai reaksi tubuh kita, terus macam-macam, ada dari genetik juga, ada karena mungkin stres, ada infeksi yang mungkin sudah lama ya, berbulan-bulan mungkin bertahun-tahun, dan ada yang sekarang lagi hype, lagi banyak dibicarakan itu tentang leaky gut atau usus yang bocor. Sebenarnya leaky gut ini nanti kita kapan akan bahas lebih detail tentang leaky gut, tapi intinya adalah suatu kondisi yang hipotesis. Jadi masih sifatnya hipotesis, belum menjadi kepastian ya, belum bisa ditemukan nih sebelah mana leaky gut-nya, tapi kira-kira kalau ada kebocoran atau ususnya bocor, leaky gut itu menimbulkan atau memicu yang disebut proses autoimun. Apakah benar atau tidak, kita masih menunggu sampai penelitian-penelitian yang lebih mutakhir. Tapi ternyata dengan kita menggunakan asumsi kalau ada kebocoran di usus, kita bisa mengurangi gejala autoimun, bahkan beberapa pasien bisa remisi. Jadi kalau Anda tidak peduli kenapa itu terjadi, terus apakah leaky gut benar atau enggak, Anda hanya peduli Anda pengen sembuh atau kurang gejalanya, kurang obatnya, kalau perlu Anda sampai benar-benar remisi tidak perlu pakai obat lagi, nah berarti Anda di video yang tepat. Kenapa? Karena dari banyak penelitian, dengan kita mengurangi inflamasi, mengurangi rantai inflamasi, itu bisa memperbaiki autoimun. Kenapa? Ya, kalau teori leaky gut, dengan inflamasi yang banyak, memperburuk usus kita yang bocor. Jadi, usus kita sebenarnya sudah ada kebocoran yang kecil-kecil, atau mikro gitu ya. Tapi kalau peradangannya banyak, ya terutama dari makanan, kemudian dari stres gitu, itu menyebabkan peradangan di seluruh tubuh ya, bocornya makin gede, peradangannya juga makin banyak. Nah, peradangannya makin banyak itu memicu sistem imun kita semakin hiperaktif atau semakin aktivitasnya berlebihan. Nah, apa aja yang menyebabkan ya atau memicu leaky gut? Nah, ini dari banyak hipotesis sekarang itu adalah nomor satu yang paling sering disebutkan dan banyak sekarang dibicarakan itu adalah gluten. Nah, gluten itu ada di dalam gandum, kemudian roti, kemudian mie yang dianggap merusak lapisan usus pada orang-orang yang memang sensitif ususnya. Nah, ususnya tadi bocor, terus lapisan ususnya tambah rusak, inflamasinya atau peradangannya makin banyak, sistem imunnya makin hiperaktif. Nah, selain tadi gluten juga ternyata gula dan karbo olahan juga memicu peradangan. Ya, misalkan kita makan nasi, makan roti, makan mie ya tadi, makan apapun yang karbo ya,
tapi, yang sudah diolah berulang kali gitu ya, misalkan instan dan lain-lain. Terus yang gula yang tinggi, misalnya kita makan tepung-tepungan, kemudian makan permen, makan cake, dan lain-lain, itu juga memicu peradangan. Yang dipicu adalah sitokin inflamasi, contohnya interleukin 6 dan TNF-alfa. Kemudian susu sapi. Nah ini, banyak yang, tadinya tidak alergi dengan susu sapi, tapi akhir-akhir ini makin banyak orang alergi dengan susu sapi. Kenapa? Karena kemungkinannya teori, leaky gut itu benar. Jadi misalkan nih, tadinya saya nggak alergi susu sapi, contoh ya, saya nggak alergi susu sapi, terus akhir-akhir ini saya tiap minum susu sapi kok jadi, nggak enak, sakit perut dan lain-lain. Kemungkinan tadinya ususnya belum ada kebocoran, tapi sekarang sudah ada kebocoran, leaky gut tadi, itu merusak ya, permukaan usus yang tadinya harusnya tidak ada lubangnya segala macam, sekarang sudah ada, kebocorannya atau leaky gut tadi. Jadi kalau kita minum susu sapi, itu memicu juga inflamasi, kebocorannya makin besar, jadinya kita nggak tahan untuk minum susu sapi. Bahkan beberapa pasien itu dilaporkan itu mengalami peningkatan tiroid. Kenapa? Karena katanya susu sapi proteinnya mirip dengan molekul tiroid. Jadi kalau Anda autoimun, terus hipertiroid, Anda minum susu sapi, kok tiroidnya nggak bisa turun padahal sudah minum obat tiroid, ada kemungkinan penyebabnya adalah karena dipicu oleh susu sapi tadi. Ada juga yang minyak nabati olahan. Jadi kalau misalkan Anda pakai, nggak cuma minyak sawit ya, tapi minyak canola, minyak jagung, terus minyak kedelai, itu juga ternyata tinggi omega 6 dan meningkatkan peradangan. Jadi kalau minyak-minyak tersebut dipanaskan pada suhu tertentu, itu molekulnya berubah dan omega 6-nya jadi lebih banyak dan akhirnya menimbulkan peradangan. Peradangan tadi menimbulkan leaky gut-nya akhirnya jadi peradangan seluruh tubuh akhirnya jadi autoimun, kira-kira gitu, ya. Terus yang akhir-akhir ini juga dituduh tapi buktinya tidak sekuat misalkan gluten, itu adalah alkohol dan MSG. Jadi memperburuk permeabilitas usus. Permeabilitas itu kemampuan usus untuk menahan, supaya apa yang di dalam usus nggak keluar, nggak bocor gitu ya. Jadi kalau misalnya alkohol dan MSG itu sendiri tidak menyebabkan, peradangan yang besar, tapi alkohol dan MSG dituding atau dituduh itu memperburuk kebocorannya. Nah, bocornya makin banyak, tadi makin banyak yang keluar dari usus menyebabkan peradangan, peradangan akhirnya jadi autoimun, kira-kira gitu. Jadi setiap gigitan itu bisa jadi bahan bakar bagi sistem imun yang memang sudah ada masalah atau sudah terluka. Nah, ini sudah ada jurnalnya tahun 2015 pernah ditulis gitu ya. Nah, gimana sih diet apa yang sebenarnya bisa membantu tadi, jangan sampai kebocoran ususnya makin banyak, jangan sampai autoimunnya aktif terus, ya kalau bisa turun, kalau bisa stop sama sekali atau remisi. Nah, ada 3 yang, bukti-buktinya makin makin bagus ya, makin kelihatan ada, oh ternyata konsisten. Kalau pasiennya diet ini, autoimunnya turun, bahkan ada yang remisi. Yang paling banyak sekarang diteliti adalah autoimun protokol atau AIP. AIP ini isinya adalah sebenarnya paleo. Jadi kalau Anda sudah pernah dengar namanya diet paleo yang, menggunakan bahan sealami mungkin, tidak diolah, tidak dimasak, dan seterusnya, itu ternyata efektif. Tapi paleonya dimodifikasi, yaitu paleo yang tanpa gluten, terus hanya, makan yang penting-penting aja, yang disingkirkan itu biasanya, kacang-kacangan, kemudian nightshades. Nightshades itu seperti kentang, terong, tomat, terus paprika gitu ya. Kemudian susu tadi, susu sapi kenapa, memicu autoimun juga, gula juga dikurangi atau disingkirkan, gitu. Jadi fokusnya ke makanan utuh, terus ikan, daging, tapi, yang tidak diolah maksudnya bukan sosis, bukan ham, bukan, yang daging kalengan gitu nggak boleh. Ya kemudian sayur dan lemak sehat. Tujuannya supaya imunnya tenang, tadi mengurangi kebocoran usus atau mengurangi leaky gut tadi, akhirnya imunnya tenang, autoimunnya berkurang. Nah, tapi apakah remisi? Nah, ini sedang diteliti. Belum banyak yang akhirnya benar-benar remisi karena ini hanya mengurangi peradangan aja, gitu. Nah, tapi ada satu diet lagi, ya ada 3 tadi, ini diet yang kedua adalah yang banyak diteliti juga yaitu ketogenic adaptation. Jadi energinya kita biasanya dapat dari glukosa atau karbohidrat, ini kita dapat dari lemak atau keton, ya. Nah, bagus atau enggak? Bagus. Banyak pasien, diabetes juga
pasien autoimun banyak yang mengalami progres cukup signifikan. Kenapa? Karena menurunkan peradangan. Jadi peradangan itu memang lebih banyak disumbangkan oleh yang tadi kita sebutkan, ya. Bukan berarti semua sayuran jelek gitu. Kan ada juga yang, akhirnya malas mikir gitu ya, udahlah semua sayur, semua buah itu jelek, disingkirkan. Akhirnya hanya animal based, namanya diet karnivor. Boleh nggak? Boleh juga, ya. Jadi plant based boleh, animal based boleh, itu sama-sama bagus mengurangi peradangan. Tapi ada, plant based yang memang, terbukti meningkatkan peradangan. Ini jadi sudah disebutkan kayak kentang, terus, terong ya, tapi tidak semua pasien sensitif. Ya, kentang, terong, paprika, terus tomat, tapi tidak semua pasien itu sensitif terhadap makanan tersebut. Kalau dia sensitif, makan itu peradangannya naik, autoimunnya naik, tapi tidak semua seperti itu. Jadi untuk yang tidak sensitif, jadi tidak perlu dihindari sayur-sayur seperti itu, atau makanan nabati seperti itu tidak perlu dihindari. Nah, untuk ketogenik sendiri itu banyak penelitian yang menunjukkan orang yang autoimun dengan ketogenik itu akhirnya bisa remisi walaupun butuh waktu berbulan-bulan. Nah, ada yang lebih cepat lagi itu dengan tadi diet karnivor. Jadi sama sekali tidak makan dari tumbuhan atau dari plant based itu bisa lebih cepat. Nah, tapi sekali lagi ada cocok-cocokan juga, ada yang cocoknya keto, ada yang cocoknya karnivor. Jadi dengarkan tubuh Anda, setiap diet itu ada positifnya, ada kekurangannya. Jadi semakin Anda banyak informasi, banyak tahu itu lebih baik, jadi bisa memutuskan mana yang terbaik untuk diri sendiri. Nah, yang diet yang ketiga tadi, lawan dari ya bukan lawan ya, ekstrim. Tadi ada ekstrim yang tidak mau, plant sama sekali, hanya animal based. Ada juga salah satunya yang di sisi sebelahnya adalah yang hanya makan, plant based. Ini juga ternyata banyak yang cocok juga, ya, untuk yang tidak toleran protein tinggi atau bermasalah dengan lemak atau protein yang tinggi. Misalkan Anda ada gangguan ginjal dan lain-lain, plant based itu salah satu pilihan untuk menurunkan peradangan. Nah, tapi sekali lagi tidak semua plant itu bisa menurunkan peradangan, justru ada yang malah meningkatkan peradangan, gitu. Jadi plant based misalkan kenapa bagus, karena katanya tinggi fitonutrien, punya antioksidan, punya serat, dan bagus untuk mikrobiota. Yang kekurangan di, diet animal based itu biasanya mikrobiota ususnya itu tidak balance, ya karena memang tubuh kita, usus kita itu tetap butuh mikrobiota yang balance sebenarnya, tapi bisa diatasi dengan fermentasi. Nah, kalau yang plant based itu sebenarnya ada juga kekurangannya, seperti vitamin dan mineral yang hanya ada di animal, yang hanya ada di hewan. Caranya gimana? Ya sama, dengan suplementasi, dengan pemantauan, gitu. Nah, tiga-tiganya itu bagus, AIP, kemudian keto ekstrim namanya, karnivor gitu ya, tanpa ini, atau yang plant based, jadi animal based bagus, plant based juga bagus, terus yang AIP juga bagus. Tapi itu sekali lagi adalah tergantung kondisi pasien. Ya cocok-cocokan deh, yang mana yang lagi kondisinya hanya bisa animal based, yang mana kondisinya hanya bisa plant based gitu. Ada yang punya pilihan banyak, Anda bisa animal based, plant based bebas, karena misalkan kondisi fisik Anda, cukup bagus gitu ya, usia masih muda dan seterusnya. Tapi kalau misalkan Anda pilihannya jadi terbatas karena kondisi fisik fisik tidak memungkinkan, itu juga nggak apa-apa, semua ada caranya. Misalkan Anda tidak bisa animal based, Anda plant based, Anda tidak bisa plant based, Anda animal based. Kekurangannya gimana? Ya kita antisipasi dengan suplemen dan lain-lain. Nah, kenapa kok bisa sembuh? Bahkan banyak, laporan sekarang ya, studi kasus menyebutkan dengan diet karnivor, kemudian dengan keto, dengan plant based itu ada yang remisi dari autoimun. Kenapa? Karena semuanya itu diet-diet tersebut menurunkan peradangan. Ada namanya sel T di imun kita itu yang, tugasnya untuk mengaktifkan nih semua imun kita. Jadi ada T helper, ada T macam-macam gitu ya. Nah, sel T-nya itu tenang dengan diet yang tenang. Kenapa tadi teorinya adalah tadi leaky gut. Apakah benar leaky gut-nya kita belum tahu. Nah, tapi yang jelas dengan kita mengubah makan tadi, semua sel T, terus peradangan itu bisa turun. Terbukti dari apa? Kalau kita cek darah ya CRP, kemudian tanda-tanda peradangan lain misalkan LED, kemudian periksa darah itu biasanya menunjukkan peradangannya turun. Jadi teorinya kita nggak tahu benar apa salah, tapi yang dilakukan itu ada hasilnya. Jadi dengan mengubah makan, ada hasilnya. Terus mitokondria jadi optimal, ya fungsi dan energi sel meningkat. Jadi ada pasien juga yang justru tidak dengan diet, misalkan dia dengan menurunkan peradangan dengan fasting, dengan puasa.
Itu juga ada. Ya studi kasusnya ada, contoh, nyatanya ada, gitu. Jadi tergantung situasi dan kondisi Anda gitu ya. Yang penting yang dicapai adalah peradangannya turun, sistem imunnya tenang, ya mitokondrianya bagus, metabolismenya naik. Terus tadi yang kita anggap sebagai pemicunya adalah, leaky gut atau usus yang bocor itu berkurang, gitu. Nah, yang lebih bagus lagi kalau kita bisa menyeimbangkan mikrobiota usus ya. Jadi mikrobiota usus nih kalau nggak seimbang itu jadinya jadi stres oksidatif, bakteri jeleknya banyak, bakteri baiknya rendah, terus sudah banyak penelitiannya juga berhubungan selain dengan autoimun juga menyebabkan serangan jantung atau gagal jantung dan otak, gitu, dan stroke dan lain-lain. Jadi semakin bagus, eee, kita mengenal diri sendiri, kita bisa menentukan kira-kira yang mana yang cocok untuk diri sendiri, gitu. Jadi fokusnya sekarang menyembuhkan usus, jadi saat ususnya sembuh, sistem imunnya bisa berhenti menyerang diri sendiri. Ada bukti-bukti ilmiahnya, kalau misalkan Anda pengen cari, Levine tahun 2022 itu menyebutkan diet rendah protein nabati plus tinggi lemak sehat, ya berarti ini keto, menurunkan peradangan kronis secara signifikan. Akhirnya autoimunnya bisa turun. Tahun 2017 pada pasien IBD, inflammatory bowel disease, itu pasien Crohn, itu ternyata remisi setelah 6 minggu menggunakan diet AIP tadi. Ya hanya eliminasi aja, gitu, tanpa keto, tanpa karnivor, tanpa plant based gitu, hanya menyingkirkan apa yang menjadi pemicu. Tahun 2019 juga ada, tadi yang AIP tadi, diet paleo mengurangi gejala autoimun pada pasien Hashimoto. Yang mana yang paling bagus? Menurut saya itu tidak ada. Yang paling bagus adalah yang sesuai dengan tubuh pasien gitu. Nah, tapi kita bisa coba ya, sesuai dengan kondisi tadi, kita mengenal kondisi, kita coba yang mana yang menghasilkan itu yang kita pakai. Ketika ternyata dipakai ternyata ada komplikasinya atau, menunjukkan tanda-tanda yang, sebaiknya kita hentikan, ya jangan ragu-ragu untuk menghentikan. Ya jadi dari data global ternyata lebih dari 50 studi menunjukkan ada korelasi antara diet dengan penurunan aktivitas autoimun. Padahal tubuh kita itu sebenarnya tidak menyerang, tapi sedang meneriakan permintaan, yaitu tolong saya. Tolongnya apa? Dengan diet yang benar. Ubah diet, ubah komunikasi kita dengan tubuh sendiri, ya. Nah, mengubah isi piring akan mengubah respon imun kita. Ini penelitian tahun 2017. Jadi studi-studi itu banyak yang menunjukkan bahwa makanan bukan sekedar kalori, dia adalah informasi yang memberitahu sel-sel cara berperilaku, gen-gen mengekspresikan diri, dan sistem imun bereaksi. Sekian dari saya. Kalau Anda punya autoimun atau saudara atau orang yang Anda sayangi mengalami autoimun, bisa banyak pilihan, tapi sebisa mungkin yang sesuai dengan tubuh Anda. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Sampaikan kepada orang yang kira-kira membutuhkan. Saya Dr. Uli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Uli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.